Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Sonia Reka Buru Sembiring, NIM 1813041039 dengan rekan saya. Saya Tirsa Depayanti Ronggear dengan NIM 1813041043 dan di sini kami akan membahas mengenai komparatif sistem ekskresi pada vertebrata. Asal-usul sistem ekskresi dari 3 lapisan grastula. Sistem ekskresi merupakan salah satu derivat dari mesoderm. Mesoderm adalah sel-sel yang berada pada lapisan tengah saat fase embrionik dalam perkembangan makhluk hidup. Lapisan mesoderm ini yang akan membentuk struktur organ penyusun bentuk tubuh atau struktur berongga seperti tulang belakang, rongga perut, dan rongga dada. Lapisan mesoderm berada pada lapisan tengah yang berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, atau peredaran darah, dan alat ekskresi. Secara umum, fungsi sistem ekskresi adalah untuk melindungi sel-sel tubuh dari zat racun, mempertahankan suhu tubuh, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, dan menurunkan kadar zat produk metabolisme dalam tubuh supaya tidak terakumulasi. Sistem ekskresi adalah suatu sistem yang menyelenggarakan proses pengeluaran zat-zat sisa. Zat-zat sisa ini merupakan hasil proses metabolisme dalam tubuh yang sudah tidak berguna lagi, seperti pada manusia. Di dalam tubuh hewan juga terdapat alat-alat pengeluaran. Alat-alat pengeluaran pada setiap jenis hewan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan hewan tersebut, maka akan semakin kompleks juga alat pengeluarannya. 3 tipe ginjal vertebrata. Yang pertama adalah pronephros. Ginjal pronephros adalah yang paling primitif dan hanya berfungsional pada tingkat rendah, misalnya pada Cyclostoma. Meski terdapat pada perkembangan embrional sebagian besar ikan, tetapi saat dewasa tidak fungsional. Fungsinya akan digantikan oleh mesonephros, perkecualian pada ikan hagfish atau mysin dan lamprey. Yang kedua adalah mesonephros. Ginjal bertipe mesonephros berfungsi seperti opisthonefros pada embrio amniota. Keduanya mirip. Perbedaan prinsip adalah kaitannya dengan sistem peredaran darah, tingkat kompleksitas, dan efisiensinya. Ketiga adalah metanephros. Ginjal ini terbentuk dari degradasi dari pronephros dan mesonephros. Ginjal yang pertama kali dibentuk adalah ginjal pronephros yang terletak di daerah kepala. Selanjutnya dibentuk ginjal mesonephros yang diikuti dengan berdegenerasinya pronephros. Kemudian pada daerah sebelah posterior mesonephros dibentuk ginjal metanephros. Ketiga jenis ginjal tersebut merupakan organ-organ yang berpasangan. Ginjal dibentuk dari mesoderm intermediate, dimulai dengan tampaknya pronephros yang terdiri atas beberapa pasang tubulus pronephros yang terletak pada bagian sepal dari mesoderm intermediate. Sistem ekskresi pada Pisces. Alat ekskresi pada Pisces berupa sepasang ginjal yang memanjang dan berwarna kemerah-merahan. Pada beberapa jenis ikan, seperti ikan mas, saluran ginjal menyatu dengan saluran kelenjar kemih yang disebut dengan saluran urogenital. Saluran urogenital terletak di belakang anus, sedangkan pada beberapa jenis ikan yang lain memiliki kloaka. Karena ikan hidup di air, ikan harus selalu menjaga keseimbangan dan tekanan osmotiknya. Pada ikan yang bernapas dengan insang, urin dikeluarkan melalui kloaka atau porus urogenitalis, dan karbon dioksida dikeluarkan melalui insang. Sistem ekskresi pada amfibi. Alat ekskresi pada amfibi ada 3, yaitu paru-paru, kulit, dan ginjal. Alat ekskresi pada katak ialah ginjal opisthonefros yang dihubungkan dengan ureter di vesika urinaria, berwarna merah kecoklatan serta terletak di kanan dan kiri tulang belakang. Alat ekskresi lainnya adalah kulit, paru-paru, dan insang. Pada katak jantan, saluran ginjal dan saluran kelaminnya bersatu, sedangkan katak betina tidak. Saat mengalami metamorfosis, amfibi mengubah ekskresi amonia menjadi urea. Hal ini terjadi saat larva berubah menjadi berubu dan hewan darat dewasa. Seperti halnya ikan, ginjal pada katak juga berperan dalam pengaturan kadar air dalam tubuh. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem ekskresi pada reptil. Alat ekskresi pada reptil adalah sepasang ginjal metanephros. Ginjal dihubungkan oleh ureter ke vesika urinaria atau kantung kemih. Vesika urinaria bermuara langsung ke kloaka. Pada jenis kura-kura tertentu, terdapat sepasang vesika urinaria tambahan yang juga bermuara langsung ke kloaka. Vesika urinaria tambahan berfungsi sebagai organ respirasi. Pada kura-kura betina, organ respirasi tersebut juga berfungsi membasahi tanah
yang dipersiapkan untuk membuat sarang sehingga tanah menjadi lunak dan mudah digali. Sistem ekskresi pada aves. Alat ekskresi pada aves berupa sepasang ginjal metanefros. Burung tidak memiliki vesika urinaria atau kantung kemih, sehingga hasil ekskresi dari ginjal disalurkan langsung ke kloaka melalui ureter. Tabung ginjal burung sangat banyak, sehingga metabolisme burung aktif. Tiap 1 ml jaringan korteks ginjal burung mengandung 100-500 tabung ginjal. Tabung ginjal ini membentuk lengkung Henle kecil. Air dalam tubuh diperoleh oleh reabsorpsi di tubulus. Di dalam kloaka juga terjadi reabsorpsi air yang menambah jumlah air dalam tubuh. Sampah nitrogen dibuang sebagai asam urat yang dikeluarkan lewat kloaka. Sistem ekskresi pada mamalia. Terdapat 4 organ ekskresi pada mamalia. Yang pertama adalah kulit. Kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat, menyimpan kelebihan lemak, mengatur suhu tubuh, dan tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Yang kedua adalah ginjal. Ginjal disebut sebagai organ ekskresi karena mengeluarkan zat sisa berupa urin yang terdiri dari sebagian besar air, urea, garam-garam mineral, dan zat sisa lain yang berupa racun. Secara umum, ginjal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar yang pertama adalah korteks, yang kedua adalah medula atau sumsum ginjal, dan yang ketiga adalah rongga ginjal atau pelvis. Selanjutnya adalah paru-paru. Pada dasarnya, paru-paru merupakan kumpulan gelembung alveolus yang terbungkus oleh selaput yang disebut selaput pleura. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Yang terakhir adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, di bawah diafragma. Pada orang dewasa, berat hati mencapai 2 kg. Hati merupakan tempat untuk mengubah berbagai zat. Selanjutnya adalah tabel komparatif sistem ekskresi pada vertebrata. Yang pertama adalah kelas Pisces. Ginjal pada Pisces adalah sepasang ginjal sederhana yang disebut mesonefros. Setelah dewasa, mesonefros akan berkembang menjadi ginjal opistonefros. Tubulus ginjal pada ikan mengalami modifikasi menjadi saluran yang berperan dalam transport spermatozoa atau ductus efferent ke arah kloaka. Insang pada Pisces akan menyaring air yang masuk melaluinya dan mengikat oksigen yang ada di sana, lalu melepaskan karbon dioksida. Kulit pada Pisces terdapat kelenjar lendir yang menghasilkan lendir dan berfungsi untuk melicinkan kulit, terutama di bagian sisik pada Pisces. Selanjutnya adalah kelas amfibi. Ginjal pada amfibi adalah tipe opistonefros. Katak jantan memiliki saluran ginjal dan saluran kelamin yang bersatu dan berakhir di kloaka. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada katak betina. Selanjutnya adalah paru-paru pada amfibi. Amfibi akan menggunakan paru-paru sebagai organ pernapasan selama di darat. Selanjutnya adalah kulit pada amfibi. Kulit katak permeabel terhadap air, maka pada saat ia berada di air, banyak air masuk ke tubuh katak secara osmosis. Katak dapat mengatur laju filtrasi dengan bantuan hormon, sesuai dengan kondisi air di sekitarnya. Selanjutnya adalah kelas reptil. Pada kelas reptil, pada saat embrio, reptil memiliki ginjal tipe pronefros. Kemudian pada saat dewasa, berubah menjadi mesonefros hingga metanefros. Hasil ekskresi pada reptilia adalah asam urat. Selanjutnya, paru-paru. Paru-paru digunakan oleh reptil untuk sarana sistem pernapasan hewan reptil. Alveolus adalah kantung udara yang mengecil, akan tetapi kaya akan pembuluh darah.
Sebab strukturnya ini kaya akan pembuluh darah kapiler, sehingga dalam paru-paru akan ada sebuah proses pertukaran gas antara oksigen serta karbon dioksida. Selanjutnya adalah kulit. Kulit mempunyai peran sama, yakni dalam pertukaran gas. Selanjutnya adalah kelas Aves. Ginjal pada kelas Aves berupa sepasang ginjal metanefros. Ginjal dihubungkan oleh ureter ke kloaka karena burung tidak memiliki vesika urinaria. Paru-paru pada proses pernapasan berguna untuk mengeluarkan hasil oksidasi seperti uap air dan karbon dioksida dari dalam tubuh burung. Aves hampir tidak memiliki kelenjar kulit, tetapi memiliki kelenjar minyak yang terdapat pada tunggingnya. Kelenjar minyak berguna untuk meminyaki bulu-bulunya. Selanjutnya pada kelas mamalia. Pada kelas mamalia, ginjal mengeluarkan urin. Dalam proses pembentukan urin terjadi 3 proses. Yang pertama adalah filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Selanjutnya adalah hati. Hati menghasilkan empedu yang mengandung zat sisa dari perombakan eritrosit di dalam limpa. Kemudian paru-paru. Permukaan paru-paru berspons atau spongy tekstur dan dipenuhi liang epitelium pleura, mengeluarkan karbon dioksida. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh struktur bertulang. Selanjutnya adalah kulit. Terdapat kelenjar keringat yang akan mengekskresikan keringat.